Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Kau janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekali lagi saya bacakan. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi ini merupakan firman Tuhan kita pada malam ini. Jadi oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Ini adalah satu harapan, satu kekuatan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Sekalipun ada hal-hal yang cukup melemahkan iman kita, tapi Tuhan telah berjanji kepada kita. Dia katakan, janganlah takut, katanya. Jadi ini adalah kunci bagi kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita berani menghadapi apapun kesulitan, apapun cabaran, pasti kita akan memiliki kemenangan di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita. Kalau kita dengar, kalau kita sekali Yesus, selamanya Yesus. Berarti sekali kita sudah bersama dengan Tuhan, selama-lamanya kita tetap memilih Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Jadi pada malam kita mengingatkan, mengapa itu terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa firman Tuhan mengingatkan kita pada malam ini. Janganlah takut. Berarti setiap orang yang sudah memilih untuk ikut Tuhan, mereka tidak akan rasa takut. Mereka tidak akan digoyahkan iman mereka. Karena setiap orang yang sudah memilih Yesus dalam kehidupan dia akan menerima janji. Kuncinya, jangan takut menghadapi apapun kesulitan dalam kehidupan kita. Jangan mudah putus asa di dalam kehidupan kita. Mengapa? Kalau kita takut, pasti kita akan tergoyah iman kita. Kalau kita melihat hal itu, pasti kita takut, maka kita mudah putus asa dalam kehidupan kita. Tapi kata firman Tuhan ini, bahwa setiap orang yang telah memilih Tuhan dalam kehidupan mereka, mereka ada kemenangan di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini, apapun cabaran yang kita alami, medan keadaan kita senang ataupun susah, jangan pernah melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan merasa takut. Saya kata firman Tuhan berjanji kepada kita, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jadi saat menerima Tuhan, Tuhan sudah memimpin perjalanan hidup kita. Sampai akhir hidup kita, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menjaga kita. Tapi kuncinya, jangan takut. Orang yang takut, dia mudah putus asa dalam kehidupan dia. Dia mudah lemah menghadapi apapun keadaan kehidupan dia. Tapi kata firman Tuhan ini, janganlah takut, sebab aku menyertai kamu. Ini janji bagi kita yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai kita. Dia akan memelihara kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita pernah berpikir bahwa saat ini saya sudah senang, saya sudah bahagia. Pada suatu saat ada waktunya kita akan mengalami kelemahan dalam kehidupan kita. Karena itu dia kata firman Tuhan ini, janganlah takut. Dia memperingatkan kita supaya apapun keadaan kita tetap siap sedia menghadapi apapun keadaan hidup kita. Kita menghadapi bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tahu tahap mana hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan mau menguji kita tahap mana ketaatan kita bersama-sama dengan Dia. Karena itu kalau kita merasa takut, tetaplah berserah penuh kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, saya takut, saya bimbang, saya menyerah sudah ini. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita tepat pada waktu dalam kehidupan kita. Sehingga dia katakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Berarti ini janji Tuhan bagi kita yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bagi orang yang menyerah kepada Tuhan hidup dalam kehidupan sehingga orang-orang percaya. Jadi kita setiap saat kita harus berdoa kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatu yang kita butuhkan, menyerahkan segala kelemahan kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyertai sepanjang kehidupan kita di muka bumi ini. Dan dia katakan di sini, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Ini satu peringatan bagi kita. Kadang-kadang kita juga seringkali bimbang. Nah, kebimbangan itu akan membuatkan kita takut menghadapi apapun kesulitan dalam kehidupan kita, membuatkan kita mudah putus asa.
bagaimana keadaan saya, gimana arah hidup saya. Ini kita sudah merasa bimbang, sedangkan hal itu belum berlaku dalam kehidupan. Tapi Tuhan peringati kita supaya kita tetap siap sedia dalam segala waktu dalam kehidupan kita, supaya kebimbangan itu akan menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi apapun situasi kehidupan ketika kita. Mengapa? Sebab aku ini alami. Allah kita itu adalah luar biasa. Tidak ada bandingnya dalam muka bumi ini. Karena dia ada Allah yang hebat, Allah yang penuh kuasa dalam kehidupan kita, orang-orang percaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dia katakan bahwa janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Dia menyerahkan dirinya, nyatakan bahwa dia Tuhan kita, dia berkuasa atas hidup kita, dia juga akan berkuasa apapun yang keadaan dalam hidup. Tuhan sudah tahu mana kita boleh mampu, dan Tuhan mencoba kita, Tuhan menguji kita, karena kita tahu, Tuhan tahu bahwa kita mampu menghadapinya. Kita ada kekuatan bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga dia katakan dalam hal yang seterusnya, aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Berarti Tuhan tidak pernah membiarkan kita, meninggalkan kita, tetapi dia akan menguatkan kita di saat kita lemah, di saat kita memerlukan Tuhan. Tuhan akan menolong kita dalam semua keadaan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Sehingga dia katakan, aku akan meneguhkan, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Berarti ini janji Tuhan. Setiap orang percaya yang hidup dalam kebenaran, kita boleh menuntut janji Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Kita boleh minta Tuhan menolong kita apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Karena ini janji Tuhan bagi kita yang percaya kepada Tuhan dengan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Karena itu dikatakan, aku akan menolong engkau. Jadi ini pertolongan Tuhan ini ada pertolongan yang luar biasa. Kalau manusia dia tolong kita, mungkin 1-2 waktu dia tolong kita, tapi tidak sampai selama-lamanya dia akan menolong kita. Tapi Tuhan, bisa kita di dalam dunia ini, dilahirkan di dalam dunia ini, Tuhan tahu rencana-rencana bagi kita. Dan rencana Tuhan itu adalah rencana yang terbaik, mendatangkan damai sejahtera bagi kita, dan bukannya mendatangkan kecelakaan bagi kita. Jadi dari itu kita serahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Karena dia katakan, bahkan aku akan menolong engkau. Berarti ini janji Tuhan bagi kita, dia akan menolong kita apa yang kita perlukan. Tapi kuncinya, kita harus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa tanpa kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena kata firman Tuhan, dia akan menolong kita tepat pada waktunya dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan adalah penolong yang setia dalam semua keadaan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Dan dia katakan di sini, itu Tuhan berkata, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini janji bagi Tuhan kita pada saat ini. Di saat yang mengalami berbagai cabaran, cobaan dalam kehidupan kita, Tuhan akan berjanji, dia akan memegang tangan kita ini. Dan dia akan berikan kita kekuatan, dia akan berikan kita kemenangan dalam kehidupan kita. Jadi kita sebagai orang-orang percaya, hidup kita tidaklah sia-sia, tapi kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga kelak. Jadi kuncinya, hiduplah dalam kebenaran, tetaplah percaya dengan iman kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan berikan kita kemenangan dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan dalam Roma 5 ayat yang kelima, bahwa pengharapan orang percaya tidak akan mengecewakan, tapi pengharapan kita adalah milik yang pasti bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hidup kita yang diserahkan kepada Tuhan. Jadi ini janji Tuhan bagi kita hari ini. Karena itu jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Karena Tuhan itu menuntut dalam setiap kehidupan kita supaya kita hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita akan diselamatkan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga nanti. Jadi oleh itu firman Tuhan pada malam ini, dia mengingatkan kita bahwa dikatakan, janganlah takut, dikatakan, tapi aku akan menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku adalah Allah, kata firman Tuhan. Jadi dia akan menguatkan kita, menolong kita, dan dia akan menolong dalam semua keadaan hidup kita. Dan dia berjanji bahwa dia akan memegang tangan kita sampai akhir hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Karena apapun keadaan kita, Tuhan akan berikan kemenangan yang
Gilang gamilang bagi kita atau firman Tuhan dalam Yesaya yang menyatakan bahwa Tuhan itu akan berikan kemenangan. Dan kemenangan yang diberikan oleh dunia ini tidak akan menyelamatkan kita. Tapi kemenangan yang diberikan oleh Tuhan, Dia akan berikan kita hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Oleh itu pada malam ini, firman Tuhan mengajak kita, marilah kita serahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dan tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya akan diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kita pada saat ini. Jadi mari kita sama-sama kita serahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kita mau agar Tuhan sediakan memimpin perjalanan hidup kita di muka bumi ini. Dan kita tidak akan digoyahkan, tapi kita akan berdiri teguh sampai Tuhan datang kedua kali kita. Karena Tuhan adalah sumber kemenangan bagi orang-orang yang percaya. Oleh itu mereka sama-sama berdoa dan pimpin kita di dalam Tuhan. Yesus telah menyertai setiap kami Tuhan yang hadir, biar kami dapat bekerja sama bersatu hati untuk memajukan pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan biar kami Tuhan menjadi anak-anak yang Engkau pilih, menjadi sumber berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan karena Engkau memimpin ibadah kami dari permulaan pertengahan akhir kebaktian kami
Sebentar lagi kami mempersulai di tempat ini. Wantilah Tuhan Engkau memimpin perjalanan kami. Baik yang mendidik kendaraan maupun berjalan kaki, supaya kami selamat sampai di tempat kami tuju dengan kebenaran Tuhan. Dan kami dapat kembali beribadah esok hari di rumah ibadah Tuhan. Karena inilah janji Tuhan. Setiap kami percaya Tuhan adalah Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan kami. Tuhan adalah satu-satunya pengharapan kami. Dan Tuhan adalah satu-satunya yang kami perlukan dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, satu kali Yesus, selamanya Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus saat ini. Kami bersyukur sebab Engkau memimpin ibadah kami dari permulaan, pertengahan, akhir kebaktian kami. Dan kami tutup acara kami hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Buat Tuhan, berkat yang disediakan oleh Allah itu yang Allah itu. Dari kilas mandinya. Nah, kata aku.